Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Azwar, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang berjudul karya ilmiah. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Fadilah. Rekan saya Norma Desina Rahman, ada Mazaya Rizky Sabrina, Nurul Amalia, dan Salma Nur Alifa. Langsung aja ke materinya, yaitu pertama pengertian karya ilmiah. Oke, baik. Saya akan menjelaskan pengertian dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori atau metode-metode ilmiah, atau serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian yang mendalam. Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta. Menurut pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada Broto Wijoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasa bersifat karya ilmiah tinggi. Menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu permasalahan tertentu atas dasar konsepsi ilmu pengetahuan tertentu, dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Selanjutnya ada persyaratan karya ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah juga memiliki persyaratan, yaitu dalam karya ilmiah juga menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, menyajikan sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif agar pembaca dapat menarik kesimpulan. Yang kelima, mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang keenam, karya ilmiah mengandung kebenaran faktual sehingga tidak timbul keraguan pembaca. Penulis juga tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius dan berprasangka, serta penyajian tidak boleh bersifat emotif. Etika penulisan. Etika penulisan karya ilmiah adalah satu teknis yang digunakan pada saat menulis suatu karya tulis dengan memperhatikan berbagai aspek. Karena suatu penulisan yang benar mungkin bisa terkena pelanggaran dalam menulis suatu karya tulis. Etika dalam komponen karangan ilmiah adalah yang pertama, judul karangan, yang kedua penulis, tiga isi tulisan, empat publikasi tulisan. Sikap penulisan karya ilmiah itu harus memiliki kejujuran, objektivitas, pengutipan, dan ketelitian. Pelanggaran karya ilmiah adalah fabrikasi dan falsifikasi data, lalu pemanfaatan dari data sumber yang tidak jelas, lalu salah misleading. Yang keempat, publikasi ganda. Yang kelima, plagiarisme. Selanjutnya ada komponen karya ilmiah. Terdapat beberapa poin dalam komponen karya ilmiah. Yang pertama yaitu judul penelitian, yang kedua latar belakang masalah, yang ketiga identifikasi masalah, keempat pembatasan dan perumusan masalah, yang kelima tujuan dan manfaat penelitian, yang keenam review kajian terdahulu, yang ketujuh landasan teori dan kerangka pemikiran, yang kedelapan hipotesis jika diperlukan, lalu yang kesembilan ada metode penelitian, ke-10 jadwal penelitian, 11 kerangka uraian jika diperlukan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya ada teknik penulisan karya ilmiah yang harus dipahami. Yang pertama itu spasi atau jarak baris penulisan, yang kedua ukuran margin atau batas tepi, yang ketiga penomoran halaman,
Yang keempat, bahasa dan penggunaan istilah. Yang kelima, bentuk kalimat. Yang keenam, judul. Yang ketujuh, penulisan kata pengantar. Yang kedelapan, abstrak dan kata kunci. Yang kesembilan, daftar isi. Yang kesepuluh, penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. Yang ke-11, pendahuluan. Yang ke-12, penulisan paragraf. Yang ke-13, penulisan bilangan. Yang ke-14, metode penelitian. Yang ke-15, isi dan pembahasan. Yang ke-16, kesimpulan dan saran. Dan yang ke-17, daftar pustaka. Terima kasih kepada Pak Azwar telah memperhatikan paparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.